Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sabahul khair. Kaifa halukum wa kaifa asbahtum? Tayyib. Anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan materi matematika kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah sama-sama membahas tentang faktor prima dan faktorisasi prima, yang mana insya Allah nanti itu menjadi dasar untuk menentukan faktor persekutuan terbesar yang akan kita bahas hari ini. Namun untuk memulai, hayya bina nabda wa naftah darsana fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuannya adalah setelah antum mengetahui cara menentukan faktor persekutuan terbesar ini, antum diharapkan nanti bisa menentukan FPB dengan cara faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Kemudian nanti juga antum bisa menentukan FPB dengan menggunakan cara petak sawah. Nah, kita mulai dari pohon faktor. Sebelum kita melanjutkan, untuk menggunakan pohon faktor ini ada beberapa aturan. Ada dua aturan yang harus kita pahami. Yang mana aturan pertama adalah menentukan faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Jadi kita diminta untuk menentukan faktorisasi prima dengan cara menggunakan pohon faktor. Baik, perhatikan contoh berikut. Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 27 dan 18. Kita langsung saja, di sini Ustaz sudah buat. Kita mulai dari 27. 27 ini kalau kita lihat, kayak Ustaz kasih ini ya, tanda ya. Yang sebelah sini yang Ustaz kasih panah khusus diisi untuk bilangan prima saja. Di sini ada contoh bilangan prima di bawah 10. Ada 2, 3, 5, 7. Jadi untuk menentukannya, yang di sebelah kiri itu adalah bilangan prima. Nah, bagaimana kita menentukan dia itu 2, 3, atau 5, atau 7? Maka kita lihat angka FPB-nya atau bilangannya yang dimaksud. 27 kalau kita identifikasi dia adalah bilangan ganjil, maka dia habis dibagi bilangan ganjil juga. Dibagi 2 habis enggak, karena dia ganjil. Sedangkan 2 adalah bilangan genap, berarti kita mulai dari 3. Baik, 3 berarti 3 kali 9. Kemudian 9 kita cari lagi. 9 bilangan ganjil atau genap? Ganjil, maka berapa yang menghasilkan 3? Ternyata 9 ini faktornya adalah 3. Maka 3 kali 3 didapat adalah 3 kali 3 seperti ini. Jadi di 27 kita dapat 3 dikali 3 dikali 3, atau ditulis 3 pangkat 3. Lanjut ke 18. Di 18 ini, karena 18 adalah bilangan genap, maka satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Maka pembagian atau faktor yang didapat di sini adalah 2. Sekarang 2 kali berapa yang menghasilkan 18? Ternyata 18 dibagi 2 itu sama dengan 9, maka 2 kali 9 sama dengan 18. 9 ini dapat dari 3 kali 3. Maka di 18 ini didapat 2 dikali 3 dikali 3. Di sini ada 2 kali 3 kali 3. Untuk mempersingkatnya, maka yang 27 3-nya berulang 3 kali, dibuat 3 pangkat 3. Artinya 3 ini sebanyak 3 kali. Kemudian
Yang 18, 2 dikali 3 kali 3, karena 3-nya 2 kali, maka di sini dibuat 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang kita sudah menentukan faktorisasi prima sesuai dengan aturan yang pertama. Sekarang yang kedua, aturannya adalah kalikan faktor prima yang sama dan ambil pangkat yang paling kecil. Ambil pangkat yang paling kecil, atau paling kecil pangkatnya kita ambil. Apa yang kita ambil? Faktor prima yang sama dan yang pangkatnya paling kecil. Kita lihat di mana? Di sini. Di sini ada yang sama adalah 3. Di sini ada 3 pangkat 3, di sini 3 pangkat 2. Yang penting adalah 3-nya sama. Nah, kemudian faktornya yang mana kita ambil? Yang paling kecil. Ternyata di sini 3 pangkat 2 yang paling kecil. Kalau 3 pangkat 3 lebih besar daripada 3 pangkat 2, maka 3 pangkat 2 inilah yang akan kita ambil menjadi faktor persekutuan terbesar. Maka ditulis, jadi FPB dari 27 dan 18 adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya apa sih? 3 kali 3. Jadi hasilnya adalah 9 seperti ini. Jadi jangan lupa di akhir, jika masih dalam berbentuk pangkat, jangan lupa untuk dikalikan. Nah, sampai sini Anda sekalian sudah paham. Jadi yang pertama kita menggunakan pohon faktor. Cara kedua, menggunakan petak sawah. Pernah lihat sawah? Bagaimana bentuk sawah? Ya, sudah ya. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana kalau yang menggunakan petak sawah. Caranya intinya sama dengan yang faktorisasi prima, sama-sama kita mengambil faktor pembagi bilangan prima. Nah, kita langsung saja, contohnya sama, tentukan FPB dari 27 dan 18. Nah, seperti ini. Ini bentuk petak sawahnya. Di mana kita letakkan 27 dan 18? Kita letakkan di sini. Di sini 27, di sini 18. Tergantung berapa bilangannya. Kalau bilangan dari 3, kita panjangkan lagi ke sini. Kalau 2 cukup di sini dulu. Kemudian langkah kedua, di antara 27 dan 18 ini kira-kira faktor primanya yang sama-sama habis dibagi berapa? Oke, saya tulis dulu. Di sini ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima. Nah, faktor primanya nanti akan mengisi sebelah sini. Nah, seperti itu. Artinya bilangan prima yang habis membagi 27 dan 18 sekaligus berapa sih? Kita analisis, kita identifikasi angkanya dulu. 2 tambah 7, 9. 1 tambah 8, 9. Sama-sama 9, berarti sama-sama ganjil. Kalau sama-sama ganjil berarti kita ambil bilangan prima yang ganjil yang paling kecil dulu, 3. Bisa Kak dibagi 3? Bisa. Ternyata 27 bisa dibagi 3, 18 juga bisa dibagi 3. Maka 3-nya kita letakkan di sini. Kemudian kita bagikan. 27 dibagi 3 berapa? 9. 9-nya di sini. 18 bagi 3, 6. Nah, seperti ini. Jadi dapat 9 sama 6. Selanjutnya kita bagi kembali. 9 sama 6 itu termasuk bilangan yang habis dibagi berapa? 2, 3, 4, 5? Ya, 3. Karena ciri-ciri yang habis dibagi 3 itu faktor penyusunnya, jumlah penyusunnya adalah 3, 6, dan 9. Maka 6 dan 9 itu adalah bilangan yang habis dibagi 3. 3 dibagi 9 bagi 3, 9 bagi 3, 3, 6 bagi 3, 2. Karena ini sudah bilangan prima 3 dan 2, maka stop sampai di sini ya. Ini tidak bisa lagi dibagi karena di sini bilangan ganjil, sini bilangan genap, tidak ada bilangan prima yang sekaligus membagi bilangan 3 dan 2, nggak ada, karena 3 dan 2 sendiri adalah bilangan prima.
Jadi stop, maka didapat di sini sudah. Nah, ini yang kita dapat. Yang menjadi hasil itu yang di sini. Yang Ustadz kasih panah. Jadi yang di sini adalah hasilnya. Berapa hasilnya? Faktor prima yang dapat adalah 3 kali 3. Jadi cukup kita tulis. Jadi FPB dari 27 dan 18 adalah 3 kali 3 atau sama dengan 9. Nah, ternyata soal yang sama dengan cara yang berbeda. Kalau tadi menggunakan pohon faktor, hasilnya juga 9 di sini. Ya, terbukti 9 ya. Setelah kita menggunakan petak sawah, ternyata juga sama. Jadi cara ini insya Allah berlaku untuk menentukan FPB dan KPK nantinya. Jadi yang pertama menggunakan pohon faktor, yang kedua adalah menggunakan petak sawah. Oke, sekian dari Ustadz. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk tugasnya nanti insya Allah anak Ustadz kirim di classroom. Ustadz akhiri pertemuan ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.